Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mas Raffi Channel. Kali ini kita akan membahas perihal Accurate 5. Belajar tentang Accurate 5 secara online. Nah, pembelajaran kali ini kita akan mengatur PPN atau pajak pertambahan nilai di Accurate 5. Kenapa? Karena PPN itu merupakan unsur penting ketika perusahaan bertransaksi. Sebab perusahaan tentunya akan melakukan pemotongan dan pemungutan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di periode sekarang itu PPN-nya 12%, namun tetap menggunakan DPP nilai lain yang pada akhirnya nilainya tetap di 11%. Nah, sebelum ke materi utama kita dapat mengunjungi terlebih dahulu channel Mas Raffi. Disinilah tempat kita belajar semua materi tentang ERP. Tidak hanya terkait dengan Accurate 5, tetapi ada Accurate Online, Odoo, Mayop, Yahir, bahkan SAP. Kalian bisa mempelajarinya agar dapat mengatasi berbagai macam persoalan pencatatan keuangan yang ada di perusahaan. Nah, dapat melakukan subscribe agar tidak ketinggalan video tentang pembelajaran Accurate 5. Nah, kembali ke topik utama kita, yaitu cara setting PPN di Accurate 5. Nah, kita belajar dari awal ya. Pada video kali ini, kita akan membahas secara lengkap cara setting PPN di Accurate 5. Tutorial ini ditujukan bagi Anda yang ingin mempelajari bagaimana melakukan pengaturan pajak pertambahan nilai di Accurate 5, sehingga transaksi penjualan maupun pembelian yang berkaitan dengan PPN dapat dicatat dengan lebih terstruktur. Ini ditujukan bagi perusahaan yang sudah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, di mana mensyaratkan sebanyak 4,8 miliar per tahun agar dapat dikukuhkan sebagai PKP. Ketika sudah menjadi PKP, kita diwajibkan untuk melakukan pemungutan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, PPN sendiri merupakan salah satu komponen penting yang sering ditemukan dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, pengaturan pajak yang tepat di dalam software akuntansi menjadi bagian penting dalam pencatatan transaksi dan laporan yang berkaitan dengan pajak dapat dilakukan dengan lebih sistematis. Dalam video kali ini, kita akan membahas langkah demi langkah, mulai dari masuk ke menu yang berkaitan dengan pajak, melakukan pengaturan PPN, membuat atau menyesuaikan kode pajak, hingga memastikan pengaturan tersebut dapat digunakan dalam bertransaksi. Nah, tutorialnya ini dimudahkan bagi semua mahasiswa, siapapun yang baru belajar akurat online, terutama bagi para pemilik bisnis. Nah, apa itu PPN? Kita definisikan terlebih dahulu. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam kegiatan bisnis, PPN muncul dalam berbagai transaksi, mulai dari transaksi penjualan, pembelian, yang memenuhi ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, PPN berkaitan langsung dengan transaksi penjualan, sehingga pengguna Accurate 5 perlu memahami bagaimana cara setting pajak agar pencatatan transaksi dapat dilakukan dengan lebih tepat. Nah, apa saja yang kita akan pelajari? Yang pertama, kita tentunya akan melakukan membuka menu pengaturan pajaknya, memahami daftar pajak di Accurate 5, membuat atau mengatur kode pajak, mengatur nama pajaknya yang kita kenakan, persentasenya berapa, mengatur akun yang berkaitan dengan PPN, menentukan penggunaan pajak pada transaksi, menyimpan pengaturan PPN, dan melakukan pengecekan hasil settingnya. Nah, dengan memahami proses tersebut, kita dapat memahami menggunakan fitur pajak yang ada di Accurate Online melalui transaksi penjualan ataupun pembeliannya. Nah, selain itu, bagaimana cara mengatur persentase PPN-nya? Kita nanti akan mengatur persentase PPN-nya. Nah, di sini akan ada dua akun yang terkait, yaitu akun PPN masukan dan PPN keluaran. Seperti biasa,
Ketika terjadi selisih antara PPN masukan dan PPN keluaran, kita bisa setor ataupun kita bisa restitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam pengaturan ini? Pastikan Anda mengetahui jenis transaksi, kode pajak, akun yang digunakan, serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengaturan software sebaiknya sesuai dengan kondisi perusahaan dan kebutuhan pencatatan akuntansinya. Apabila terjadi perubahan ketentuan perpajakan, pengguna perlu melakukan evaluasi terhadap pengaturan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, bagaimana nih caranya untuk melakukan pengaturan setting PPN 11% di Akurat 5? Nah, pertama-tama kita buka aplikasi Akurat kita. Tentunya di sini di form awal akan ada 6 pilihan, yaitu buat data perusahaan baru, buka data perusahaan, buka data terakhir, jelajahi data perusahaan contoh, perbaiki data, dan data cadangan. Kita pilih di buka data perusahaan terakhir. Nah, setelah muncul form logiknya, sambil menunggu form logiknya, passwordnya kita tetap setting sama, yaitu supervisor dan supervisor. Kita klik OK. Setelah selesai, kita akan diarahkan ke homepage-nya. Nah, untuk pengaturan pajaknya, kita dapat masuk ke menu daftar. Daftar lain, di sini ada kode pajak. Oke, kita ulangi sekali lagi, yaitu di daftar, daftar lain, dan kode pajak. Setelah selesai, kita klik OK. Kemudian, di sini tidak ada apa-apa karena kita belum setting akunnya. Kemudian kita dapat klik baru yang ada di sini, klik baru. Oke, baru. Kemudian kita berikan nama, yaitu PPN 11%. Nah, nilai tarifnya 11%. Nah, kode ini adalah kode pemanggil. Biasanya saya gunakan ongkos 1 aja. Di sini pajak pertambahan nilai, PPN juga boleh. Kemudian di akun pajak penjualan kita bisa cari apakah sudah ada PPN. Tentunya ada di PPN penjualan kita masuk ke PPN keluaran. Di pajak pembelian kita masuk ke PPN masukan. Nah, sesimpel itu untuk menentukan cara PPN-nya. Kita bisa klik simpannya. Nah, kita bisa melakukan penyimpanan yang ada di sini. Kemudian, kita lanjutkan ke daftar, daftar lain, nomor pajak. Nah, disinilah kita bisa mengatur nomor seri faktur pajaknya. Kita klik OK. Kita urutkan sampai sekitar 12 nomor. Walaupun nomor pajak diberikan di Cortex, tapi kita perlu melakukan penginputan agar memudahkan kita sewaktu melakukan rekonsiliasi PPN-nya. Kita klik aktif. Kemudian kita di sini, kita klik OK ya. Oke. Nah, kita klik refresh. Kita klik close. Nah, begitulah cara setting PPN 11% di Akurat 5. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu menyelesaikan permasalahan akuntansi yang ada di perusahaan. Bagi kalian yang ingin mempraktekkan langsung di perusahaan, bisa menggunakan tutorial berikut ini. Kita bisa berjumpa kembali di channel Mas Raffi di materi-materi selanjutnya. Terima kasih.